Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dan tren perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Gidi, analis Mega Menara Emas Berjangka. Terima kasih Bu Gini telah bergabung bersama kami. Bu Gini, ini kalau kita lihat tren harga komoditas emas sendiri, ini bagaimana tentu tren harga emas, olein, kopi, dan juga kakao sejak awal pekan ini dan seperti apa prospeknya di pekan depan Bu Gini? Ya, beberapa pasar komoditas di sesi awal pekan ini cenderung mengalami penurunan ya setelah di sesi sebelumnya. Ini beberapa komoditas khususnya untuk pasar kopi, kokoa, lalu dengan olain juga mengalami peningkatan cukup signifikan berada pada level tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Dan untuk prospek di pekan depan ini khususnya untuk pasar emas ya, untuk pekan depan karena mengalami penurunan cukup signifikan di pekan ini pekan depan untuk pasar emas ada potensi untuk mengalami rebound tapi tetap mengantisipasi dari hasil laporan non-farm payroll dan press conference dari Kepala The Fed Jerome Powell di sesi malam nanti. Ya, lalu kalau kita lihat untuk transaksi atau volume transaksi komoditas untuk pekan ini seperti apa? Apakah permintaan terkait dengan kakao dan juga kopi sudah membaik? Ya, untuk volume perdagangan di pasar komoditas khususnya emas, kopi, dan kakao ini dalam 1 minggu terakhir ini volumenya mengalami lonjakan yang cukup signifikan ya. Ini untuk pasar kopi juga mengalami kenaikan, ini merespon dari permintaannya sini terlihat sudah mulai membaik. Ini merespon dari laporan dari ekspor kopi global ini juga mengalami peningkatan sekitar 3,7%. Tapi walaupun memang permintaannya belum sepenuhnya pulih ya untuk saat ini, tapi melihat dari prospek vaksinasi yang cukup bagus dengan efektivitas yang tinggi 90%, ini market cukup optimis dengan adanya perbaikan ekonomi. Oke, nah kita lihat jika dibandingkan dengan Februari, Bu Gini, bagaimana tentunya prospek komoditas untuk di Maret ini dan apa saran serta rekomendasi bagi pelaku pasar melihat ini? Ya, dibandingkan dengan Februari lalu untuk Maret ini nampaknya untuk volatilitas di pasar komoditas nampaknya akan cenderung lebih volatile ya, khususnya ini untuk pasar emas dan lebih terfokus lagi untuk pada Maret ini sampai dengan nanti sepanjang Maret ini akan terfokus pada kebijakan lockdown dari beberapa negara khususnya di Eropa, karena untuk beberapa negara di Eropa ini untuk kebijakan lockdown akan berakhir pada akhir Maret sampai dengan awal April. Jadi market secara keseluruhan ini akan coba melihat apakah nanti ke depannya ini akan kembali lagi mengalami lockdown, apakah atau terjadi pelonggaran. Ini akan cukup sensitif untuk pasar emas dan beberapa komoditas lainnya. Dan untuk investor ini untuk melihat dari prospek tersebut, ini untuk penurunan yang terjadi di periode Maret atau di minggu ini diharapkan bisa dijadikan sebagai level yang baik ya untuk momentum buy on weakness. Oke, momentum buy on weakness ya, saatnya membeli seperti itu. Tapi kalau kita lihat Bu Gini, Goldman menaikkan return investasi komoditas untuk 12 bulan ke depan. Seperti apa sih sebenarnya pasar merespon dan tentunya analisis Anda terkait dengan hal ini? Ya, kalau untuk secara langsung responnya masih belum terlalu signifikan, tapi untuk jangka pendek ini cukup mendorong optimisme pasar ya, khususnya untuk beberapa investor yang memang terfokus pada pasar komoditas. Hal ini juga sejalan dengan program vaksinasi yang memang efektivitas di beberapa negara ini melebihi dari 90%. Jadi memang untuk prospek ke depan dengan keberhasilan vaksinasi ini juga diharapkan dapat kembali lagi merangsang untuk aktivitas ekonomi berjalan seperti biasanya ya. Jadi ini juga cukup mendorong untuk investor optimis pada perbaikan ekonomi sehingga ini mengangkat untuk adanya demand lagi kembali lagi meningkat. Oke, untuk pekan depan sentimen apa sih sebenarnya yang akan mempengaruhi untuk perkembangan komoditas? Untuk pekan depan kita akan terfokus dalam beberapa data, itu ada pertemuan dari Bank Sentral Eropa, lalu kemudian di pekan berikutnya kita akan terfokus pada kebijakan moneter yang akan diambil oleh The Fed. Dan untuk minggu ini sendiri kita akan coba melihat nanti dari hasil press conference dari Kepala The Fed Jerome Powell yang kemungkinan akan dirilis nanti malam pukul 12 malam. Lalu kemudian di sesi hari Jumat kita akan melihat dari laporan hasil laporan non-farm payroll-nya US. Ini akan dirilis nanti di sesi hari Jumat sekitar jam 8:30 malam. Baik, dengan sentimen-sentimen itu Bu Gini, bagaimana tentunya peluang harga kakao dan juga olein untuk pekan depan?
Untuk pekan depan, untuk pasar kakao ini nampaknya akan sedikit mengalami koreksi ya. Kita melihat dari laporan produksi secara global ini di pasar kakao mengalami peningkatan sebanyak 2,8%. Kita lihat dari demand-nya ini masih belum terlalu stabil, tapi dengan produksi yang meningkat ini diperkirakan akan menjadikan supply-nya cenderung cukup banyak ya. Jadi ini akan cenderung menekan untuk harga kakao dengan range harganya pekan depan diperkirakan akan diperdagangkan di kisaran 29.500 sampai dengan 33.000. Baik, Bu Gini, tadi kalau emas itu saatnya untuk buy on weakness, lalu bagaimana dengan komoditas-komoditas lain? Saran Anda? Untuk komoditas-komoditas lain ini kalau dilihat secara prospeknya cenderung lebih positif dibandingkan dari harga emas ya, karena kita lihat harga emas ini adalah salah satu komoditas yang sifatnya safe haven, sementara untuk yang lainnya ini cenderung sebagai konsumsi. Jadi melihat dari prospek perbaikan ekonomi, ini tingkat konsumsi juga diharapkan mengalami perbaikan. Jadi untuk secara keseluruhan untuk pasar komoditas selain dari pasar emas, ini outlook-nya untuk tahun ini mengalami sentimen yang cukup positif ya. Sementara untuk pasar emas ini akan cenderung mengalami koreksi, ini masih ada peluang untuk mencoba level di bawah 1.700 dolar per troy ounce-nya. Baik, terima kasih Bu Gini telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Gini, analis Mega Menara Emas berjangka.